Selamat hari Minggu GBI Gilgal, apa kabarnya? Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? 2 kali lebih semangat. And shout haleluya. Lagu ini dinyanyikan supaya pernikahan kita tetap hangat. Walaupun lagunya sesuai dengan umurnya. Tapi seringkali karena terlalu banyak dengar anugerahmu mempesona sama penerobos hidupku. Di kamar, di mobil, gak pernah lagi dengar lagu yang kita putar waktu pacaran. Pegang tangan pasangan kita, suasana tegang, kaku, beku. Lihat dulu sebelahnya, masih adakah spark api-api itu? Boleh pegang tangan pasangannya. Lihat sebelahnya, baby you don't know. Gilgal mana suaranya? Baby you don't know. To love somebody. Oh, ternyata kita seumur. Tadi aku pikir ya paling tua. Oke. Ada bersama dengan saya istri saya Pastor Lucia. Bolehkah kita kasih welcome juga yang paling hangat? Tema kita bulan ini dan sepanjang 4 minggu adalah love, lust, and lost. Love adalah keinginan untuk mengasihi atau membahagiakan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Sementara saya sebut love ini, kalau 0 sampai 100% kira-kira love-nya masih di mana? Di angka berapa? Kalau lust adalah keinginan untuk mengasihi diri sendiri atau membahagiakan diri sendiri walaupun mengorbankan orang lain. Mungkin sementara saya jelaskan definisinya ada yang berpikir, kayak pasangan gue lust deh, udah gak love lagi. Dan yang ketiga adalah lost. Kalau lustnya terlalu tinggi dan love-nya berkurang, akhirnya kita lost. Kehilangan banyak hal yang harusnya dimiliki oleh sebuah keluarga atau pernikahan. Dan hari ini saya mau bahas sebuah bagian. Dan nanti setiap minggu berpasangan teman-teman yang lain, tim pengembalaan akan membahas dari sisi yang berbeda. Matius 19 ayat 3 sampai yang ke-8. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8 kita baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian karena ketegaran hatimu. Nah, hati itu ada di mana? Saya selalu bahas ini, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jiwa terdiri dari apa saja sama-sama? Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, hati itu apa ya? Hati itu adalah gabungan roh dan jiwa. Dan kebanyakan yang sekarang terjadi waktu orang stres, frustrasi, depresi, mental illness, mental health-nya terganggu, mereka banyak lari mencari solusi. Sebetulnya mereka harus membangun manusia rohnya. Walaupun peranan psikolog, psikiater, ahli-ahli jiwa sangat penting, nggak bisa diabaikan karena kalau manusia rohnya dibangun, rohnya menjadi kuat, roh yang kuat bisa menyembuhkan jiwa, mempengaruhi jiwa, nggak jadi sakit jiwa. Nah, ini hati.
Jangan main-main dengan hati. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Sebelum orang membunuh, korupsi, selingkuh, mulainya di hati dulu. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Dari mana? Dari hati dan menajiskan orang. Nah, hati ini bisa jadi bersih, bisa sembuh kalau manusia rohnya kita bangun dengan kuat. Langsung ke poin khotbah kita. Bagaimana supaya hati kita tidak tegar? Karena hati yang tegar menyebabkan perceraian. Oh enggak pastor, ini kita masih berdua datang ke gereja. Perceraian bukan hanya di pengadilan secara surat dan hukum. Ada banyak suami istri udah cerai secara roh. Males doa bareng dia. Enggak pernah baca firman Tuhan sama-sama. Enggak pernah bisa pelayanan bersama. Itu udah cerai. Lalu secara jiwa, males ngomong sama dia. Kalau ngomong pun rasanya udah satu mau menang sendiri, satu keras. Saya lihat dari depan nih, cuma nggak tahu ya ini penglihatan bener banyak yang muda nih, yang belum menikah, bener nggak? Wah salah datang nih kita pastor, dengar baik-baik sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Oh kalau pacar saya dari pertama kenalan udah keras pastor, didoakan lagi. Karena pernikahan cuma beda 1 hari doang. Nggak gampang melembutkan hati yang keras. Ada 3 hal aja bagaimana supaya hati kita tidak tegar. Supaya perceraian nggak terjadi. Rohnya udah nggak pernah doa sama-sama. Kita dari pacaran udah belajar doa sama-sama, baca firman sama-sama. Kalau nggak dilatih dari pacaran, percayalah abis menikah nggak akan doa sama-sama, nggak akan baca firman sama-sama. Nggak ada diskusi lagi, diskusi nggak enak banget, lebih enak ngobrol sama teman daripada sama pasangan kita. Lalu apalagi secara tubuh, intimasi dan lain-lain. Yang pertama caranya adalah menjaga hati. Nah, salah satu turunan kata dari tegar adalah keras. Kalau hati nggak dijaga jadi keras. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Diamond kita jaga, tas kita jaga, aset kita jaga, bisnis kita jaga, tapi hati jarang kita jaga. Tiba-tiba jadi keras. Bukan sulap, bukan sihir. Ada toples di sini, ini melambangkan hati. Jadi tanah itu adalah hati. Apa yang kita tabur itu akan tumbuh. Kenapa benih cinta nggak ada lagi? Udah nggak rasa apa-apa, enek, bete, lihat dia. Jangan-jangan kita nggak jaga hati sehingga yang masuk membuat hati kita keras. Perhatikan baik-baik. Nanti Bapak Saudara boleh tambahin sendiri ya. Ya, oke, nah gitu. Coba bilang sama-sama cakep. Oke, ini kotoran yang bisa membuat kita terluka. Karena kita nggak jaga, masuk ke hati. Pasangan kita menuduh kita. Pasangan kita menghakimi kita. Pasti kamu, gara-gara kamu anak-anak kita nggak naik kelas. Yang bego dia. Menghina kita. Gitu aja nggak bisa. Setiap hari sekali. Masa gini aja keasinan. Ngurus rumah aja nggak bersih. Coba sama-sama lagi. Membandingkan kita dengan orang lain. Siapa yang pernah dibandingkan? Marah, dikit-dikit marah. Komplain. Kucing hamil komplain. Ada tikus komplain, menuntut. Lu kurusan dikit dong, tuh lemak udah kemana-mana. Itu udah botak, lu implan rambut, nuntut terus. Cerewet, katanya tambah tua tambah cerewet, bener gak sih? Oke. Berargumen. Biasa Bapak Ibu kalau berargumen yang menang Bapak atau Ibu? Langsung Ibu, oke. Siapapun presidennya tetap yang menang, Ibu, oke. Egois suka pada menang sendiri sih? Suka pada menang sendiri gak? Kalau abis ini yang nentuin makan siang suami atau istri? Oke. Udah egois terus bohong lagi. Akhirnya setelah bohong kelima dia lupa, ketahuan bohong yang pertama. Kamu ketahuan, cuek. Bayangin dari 7 tahun lalu uang belanja gak pernah naik, kecap udah naik kemana-mana. Terus udah cuek, pelit, bodoh lagi. Munafik, muka nabi, pikiran kotor, kasar. Disfungsi, gak berfungsi. Suami tapi gak berfungsi. Habis. Mau nambahin lagi apa gak? Ayo keluarin sekarang, mumpung ada pastor. Apalagi pasangan kita kenapa? Lama-lama hati jadi keras. Bodohnya kita,
harus kita jaga. Tutupan, kamu mau kasar, mau pelit, mau apa, aku jaga hatiku. Ya dong, kita kan jaga tubuh. Nih pisang goreng, enggak, jaga makan. Nih santan goreng, enggak, jaga makan. Kenapa hati kita enggak jaga? Badan boleh langsing, tapi kalau pernikahan enggak sehat, bagaimana sih jaganya? Dengan firman. Makanya dihafalkanlah firman Tuhan itu. Dihafalkanlah firman Tuhan itu. Waktu ada hal-hal yang masuk gak enak, kita ingat kasih menutupi segala sesuatu. Sepelit-pelitnya suamiku, dia suamiku. Jangan ceritakan kemana-mana. Percaya segala sesuatu. Karena saat kita ceritain ke temen, hah? Lu baru gitu, suami gue lebih pelit lagi. Itu sih belum pelit. Setiap kali kita keluar dari mulut, hatinya luka lagi. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin lah, bagus banget ini. Udah gak sanggup amin pastor. Oke, kita langsung dengar dari Pastor Lucia. Silakan sayang. Ini jarang-jarang ngundangnya susah. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya tentang hati yang keras. Jadi dulu waktu mulai dekat dengan Juan, sebelum kami menikah, saya punya ekspektasi bahwa dia itu orang yang lembut, pengertian, perhatian, seperti bayangan saya. Karena saya melihat bagaimana dia memperlakukan jemaat, memperlakukan orang-orang, dan bagaimana saya juga mendengar apa perkataan orang tentang dia. Setelah menikah dan di awal pernikahan kami, saya merasa apa yang saya bayangin dan apa yang menjadi ekspektasi saya tentang dia ternyata berbeda. Waktu kami ada konflik misalnya, saya tidak berani mengutarakan apa yang menjadi perasaan saya kepada dia. Karena setiap kali saya ngomong, selalu akhirnya saya merasa dia yang selalu benar dan pinter dan pembelaannya banyak banget. Tambah lagi dengan tipe kepribadian dia yang dominan cermat, yang kalau ada konflik itu dia orangnya nyecer. Terus dulu mukanya nggak seperti sekarang, ceria. Sejak ke Korea ada perbedaan. Mukanya sekarang kan manis, lucu gitu ya. Dulu setiap kali dia pulang, dia selalu bawaannya tegang. Jadi mukanya galak gitu. Jadi saya mau lihat mukanya aja saya takut. Apalagi saya mau mencurahkan perasaan saya. Belum lagi perkataannya yang tajam dan menusuk ke dalam hati. Dia ngomong sih nggak kenceng nadanya, halus tapi tajam. Jadi lama-kelamaan hati saya jadi keras. Sehingga setiap kali kalau ada konflik, saya jadi males ngomong sama dia. Dan saya pilih untuk diam. Tapi di dalam itu saya memendam kekesalan, dongkol sama dia. Suatu hari waktu saya sedang berdoa, Roh Kudus itu menegur saya. Dan di hati saya seperti ada yang berbicara bahwa saya nggak bisa terus-menerus begini. Karena lama-kelamaan hati saya akan mengeras seperti batu. Dan juga itu salah satu akan menghalangi berkat buat kami. Puji Tuhan dulu dia beberapa kali ikut men's camp dan pulang dia sharing tentang apa yang dia dapat di men's camp. Nah saat itu saya tergerak untuk mengungkapkan perasaan saya yang selama ini saya pendam. Waktu itu saya ngobrol sampai saya nangis-nangis tapi saya memberanikan diri gitu untuk mengungkapkan perasaan saya. Waktu itu saya merasa hati saya plong dan apa yang saya pendam selama itu lepas.
seperti ada sesuatu beban yang terangkat di dalam hati saya. Sejak itulah hati saya pulih dan kami bisa menikmati percakapan dan diskusi yang enak tanpa ada kekesalan di hati saya. Dan saat ini pun saya bisa menikmati pernikahan kami dan diskusi kami, komunikasi kami yang enak banget gitu. Dan mukanya juga saat ini sampai dengan sekarang mukanya udah berubah. Dia lebih banyak tersenyum, perhatian, dan mengerti apa yang bisa saya rasakan gitu. Kamu lagi pengen apa? Nanti aja di rumah. Pulih, sah. Kan gitu, nggak usah ke pengadilan. Yang kedua, melakukan hal yang semula kita lakukan. Jadi biar hati nggak tegar, seringkali ada hal-hal kecil yang kita udah nggak lakukan lagi. Makanya kenapa dari pastor nyanyi, ngingetin love song, ngopi berdua di kamar, saya pasang Spotify saya, tentu lagu-lagunya kita dengerin, berduaan, itu bagus, nenangin hati. Gini ya, bicara mengenai ketegaran hati, hati jadi dingin. Kalau hati dingin, beku, ngapa-ngapain juga udah gak pengen. Wahyu 2 ayat 4-5, jemaat di Efesus ditegur oleh firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa sih yang semula kita lakukan sampai kita tuh jatuh cinta sama dia? Apa sih yang semula kita lakukan sampai rasanya baru ketemu, udah telepon lagi. Udah nyampe rumah belum? Baru diantar. Udah kering. Ngomong gak bisa habis-habis. Jadi, ini kan suami ya. Roh jiwa tubuh. Tapi jangan lupa, 2 sudah jadi 1. Ini istri. Berarti ada roh, jiwa, tubuh. Makanya kenapa pranikah di kita nggak bisa dikebut. Karena melatih sebuah gaya hidup. Hal-hal yang dulu kita lakukan belum menikah, kita doa sama-sama. Kalau nggak ketemu, dua-duanya sibuk, teleponan. Telepon itu nggak ngomongin ngalor ngidur ya, ngomongin persiapan nikah. Tapi kita selalu, yuk kita doa sama-sama. Masih doa sama-sama nggak? Baca firman sama-sama. Ini hal basic, hal-hal yang semula kita lakukan. Jadi mesbah keluarga setiap hari. Kalau saya di Jakarta nggak pernah absen. Kalau saya di luar kota, luar negeri pasti video call. Tapi untuk kita berdua, dua-dua orang sibuk. Kita bisa nyocokin jadwal sering banget. Terus besok mau doanya jam berapa? Kamis mau doanya jam berapa? Oh aku ada ini, ada ini, ada ini. Saya juga ada ini, ada ini, ada ini. Kalau jam 8 gimana? Bisa hari jam 8, bisa besok jam 9, bisa besok jam 7, bisa besok malam. Tiba-tiba udah janji jam 8, aduh tiba-tiba aku harus urgent nih. Oke? Mau rubah ke jam berapa? Di planning dengan serius. Karena itu mempengaruhi hati jadi panas atau dingin. Jadi itu roh. Secara jiwa kan perlu bersatu juga. Hal-hal basic apa yang perlu kita lakukan? Diskusi. Sering ya, istri itu mutusin sendiri. Dia bisa merasa gue lebih pinter, gue juga punya uang, gue juga kerja. Yang cowok juga gitu, lu putus sendiri, gue putusin sendiri. Dua-dua kaget, loh kok kamu masukin anak kita ke sekolah situ? Ya kamu gak pernah tanya, coba anak kamu kelas berapa? Kelas berapa ya? Dia bingung anaknya kelas berapa. Jadi istrinya mutusin sendiri. Itu lebih mahal dari gaji manajer. Gak apa-apa, kan pakai duit gua. Kenapa? Karena gak diskusi. Jadi kita belajar apa-apa menurut kamu gimana. Milih furniture rumah, tiba-tiba udah jadi surprise, tada, pink semuanya. Matang gak lu? Rumah Barbie atau rumah tinggal? Diskusi. Mau liburan kemana? Diskusi. Itu membuat hati tetap panas, tetap menyala-nyala. Yang yes, baris pekerja di depan. Yes, yes, nggak enak pendetanya. Coba bilang sama-sama yes.
diskusi. Lalu belajar tentang pernikahan. Nih, suami istri kadang ngomong masalah apa? Makan, libur, fashion, gadget. Udah habis omongan, ngomongin orang. Nggak pernah ngomongin you and me, pernikahan kita. Kamu happy nggak sama aku? Masih ada mimpi-mimpi yang kamu belum capai nggak? Hati kamu kondisinya lagi gimana? Makanya dengan sengaja kita berdua ikut seminar pernikahan, baca buku pernikahan, ikut Precious Love, ikut Marriage Upgrade, supaya ada yang didiskusikan. Gitu loh. Yang berikutnya adalah hal basic yang perlu kita lakukan kembali apa yang semula kamu lakukan. Ada waktu bersama, ada aktivitas bersama. Nah, istri saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kita mencoba untuk melakukan hal-hal basic seperti doa bersama, nonton berdua, ngopi berdua, pergi jalan-jalan berdua, bahkan kadang kita suka olahraga bareng berdua. Nah, hal-hal yang mungkin sudah lama kita tidak lakukan, bisa kita lakukan kembali sebagai suami istri. Karena saat kita menikah, kita tidak hanya menikah dengan keluarga pasangan kita saja, tetapi kita menikah dengan hati, pikiran, dan roh pasangan kita. Untuk itu sangat penting bagi suami istri untuk berdoa bersama, menyatukan roh kita. Karena saat roh kita menyatu, pikiran kita menyatu. Saat pikiran kita menyatu, diskusi semua lebih enak. Komunikasi pun jadi enak. Konflik, perbedaan tetap ada, tapi kita enggak sampai harus berantem dan teriak-teriakan. Sama halnya dengan tubuh, saat suami istri menyatukan tubuh di dalam hubungan intim suami istri, kita kan bisa merasakan kesatuan yang membuat kita bahagia. Karena ada hormon endorfin yang dilepaskan di dalam tubuh kita. Iya. Kita lakukan olahraga bersama, kita pernah naik sepeda berdua, saking asik ngobrol, jatuh berdua, kamu masih ingat? Dan udah gitu kita malu sekali. Saya mencoba memahami apa yang dia suka film yang perang-perang, yang pokoknya berantem-berantem, pokoknya yang hardcore. Saya sukanya yang simple, drama, komedi. Tapi setiap kali dia mau saya temenin, walaupun berapa kali saya tidur di bioskop. Tapi at least saya mencoba melakukan hal-hal yang semula yang kita lakukan bersama. Dan kalau kita pergi berdua dari awal sesuai dengan budget kita ke puncak berdua. Nah, kalau kita selalu perginya dengan geng, kita nggak pernah tahu kualitas pernikahan kita sampai di mana. Saya punya pengalaman selama sekian lama mengembalakan, tiba-tiba pergi bareng, bang, dia kemana? Udah cerai, dia kemana? Pelan pergi bareng, kelihatannya fun. Karena waktu kita semua orang sibuk. Kita sibuk rame-rame, tapi kita nggak sibuk memperkaya pernikahan kita. Sampai sekarang kita nggak pernah absen setiap tahun, kecuali pandemi. Setiap hari di rumah berdua. Karena hubungan intim, komunikasi saat kita pergi berdua tanpa anak, itu sangat beda. Kita bisa keluar kamar itu mungkin pas makan siang ngobrol, relax, hal-hal yang selama ini nggak bisa keluar. Dia orangnya susah cerita dan susah nginget. Saya bilang yang mana saya bikin kamu marah, yang mana ya. Tapi kalau lagi berdua itu bisa keluar. Dia bisa cerita apa yang harus diceritakan, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, sampai sini kita belajar sesuatu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bagaimana supaya hati kita nggak tegar. Ingat, perceraian bukan di pengadilan, satu kamar tapi sudah bisa bercerai di hati. Yaitu memperbesar kapasitas hati. Kita sering dengar orang ngomong gini, makanya hati jangan kecil, hati itu mesti besar di zaman dunia ini yang jahat. Tegar, bisa bicara gini, hatinya jadi kecil. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati yang pertama bisa lewat pengampunan. Setiap kita pasti bisa buat salah, nggak bisa langsung berubah. Waktu kita buat salah kita ingin diampuni. Nah kenapa kita nggak ngampuni orang lain? Gak bisa pastor, udah gak kuat. Gak bisa mengampuni karena hatinya kecil. Mengampuni kan perlu hati ya. Mengampuni kasih hati.
mengampuni, kasih hati. Pada saat dia bilang, nggak bisa, habis, udah nggak ada rasa, udah dingin, beku, keras, kaku, kecil. Makanya kenapa kita perlu doa bersama, kita connect sama sumber kasih, karena Allah adalah kasih. Selama kita connect, kita bisa terus mengampuni. Yang berikutnya, selain murah hati lewat pengampunan, kita harus bertahan melewati proses. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang badannya jadi, muscle, bicepnya jadi, tricepnya jadi, otot pahanya jadi, core-nya jadi, itu lewat proses. Nah, seringkali kita nggak bisa lakukan ini, sebentar, ini hati kita ya. Ini hati kita dilukai sama suami, sama istri, sama mertua, sama adik kita sendiri, sama ipar. Iparnya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembantu lagi, supir, suruh ke Melawai, dia ke Grandville. Terus, abis ini hati, udah nggak ada, hatinya masih sama, tapi kita rasa kecil. Karena penuh dengan serangan, capek hidup ini. Nah, waktu kita murah hati, bertahan lewat proses. Ingat muscle bisa jadi gede, karena di proses itu sakit, nambah 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo, nggak apa-apa. Mertua, ada lagi, mertua cowok, mertua cewek, mau cakitin juga, silakan. Saya lagi bertahan dalam proses, supaya hati saya besar. Lama-lama, hati kita jadi besar. Lama-lama hati kita jadi besar. Juan Mogi 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, saya di Taman Jemaat, semakin banyak jemaat, semakin banyak pengerja. Bukan hanya semakin besar, tapi semakin dalam. Makanya banyak orang begitu berkatnya nambah, hatinya gak kuat. Hati itu kan kayak dasar. Apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini adalah memperbesar kapasitas hati kita. Supaya waktu berkat itu semakin melimpah. Karir naik, posisi naik, semakin top, semakin terkenal. Biasa aja, rumah tangga rasa surga. Berapa banyak kita alami, pasangan kita berubah, saat karir kita juga berubah. Karena hatinya gak ikut besar. Silakan. Agar kapasitas hati kita bisa besar, kita perlu selalu mengampuni dan melupakan hal-hal yang membuat kita luka. Dalam hari ini perlu kerjasama kedua belah pihak suami istri. Suami istri harus saling mengampuni dan melupakan kejadian-kejadian yang membuat hati kita menjadi keras. Memang hal ini gak mudah, karena ada proses pembentukan yang akan kita alami. Tapi saat kita bertahan dengan proses tersebut dan melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti memampukan kita untuk menghadapi proses tersebut, dan kita akan bisa melewati proses itu. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat karena kita sudah terlatih dengan proses tersebut. Nah, untuk setiap istri dan suami di tempat ini, kita jangan hanya menuntut istri kita saja atau suami kita saja yang harus mengampuni dan melupakan. Sedangkan pihak yang diampuni terus-menerus melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Untuk itu pihak yang diampuni harus sadar bahwa proses mengampuni dan melupakan itu butuh waktu dan butuh kerjasama kedua belah pihak. Saya udah mau selesai, saya akan closing dengan hal ini. Bapak Ibu, siapa yang ingin pasangannya sabar? Bertahan melewati proses. Hatinya jadi besar. Yang ingin pasangannya murah hati, sabar. Yang mau pasangannya setia, tanggung jawab, komitmen, penguasaan diri, bertahan di dalam proses. Kita tahun ini, kita married 2002, 22 tahun ini. Dia perlu bertahan dalam proses sampai ada Juan Mogi
seperti ini. Jangan pernah izinkan hati kita tegar, keras, dingin, kecil. Jaga hati kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Tuhan memberkati. Ya, bangkit diri sama-sama. Ajarilah kami ini saling digandeng tangan pasangannya. Ajarilah ya Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Saat ini kami mau sama-sama belajar. Ajarilah kami. Ajarilah kami saling. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Kita bisa tahu kualitas pernikahan kita saat ini. Sekedar bertahan atau masih menikmati bahkan semakin indah. Kalau sekedar bertahan atau turun, mungkin hatinya sudah tegar. Apa yang harus kita lakukan? Jaga hati. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang semula kita lakukan. Diskusi lagi, ngobrol itu asik. Jangan takut, jangan tegang bawaannya, doa bareng lagi. Pergi bareng, pergi rame-rame oke. Udah gak banyak pasangan pergi berdua nikmati pernikahan. Cari uang buat siapa sih? Beda deh, cobain deh tahun ini. Dinner lagi berdua, jangan ngomongin kerjaan. Aku berdoa, setiap hati yang tegar, saat ini Engkau menjamah mereka, lembutkan setiap hati. Yang mulai menjauh, kasih-Mu menyatukan dan mendekatkan. Setiap luka, setiap kemarahan, kepahitan, kekecewaan yang ada dalam hati, pikiran, jiwa mereka, aku cabut keluar di dalam nama Yesus. Aku minta supaya kasih Tuhan mengalir saat ini, memulihkan. Sebelum kita selesai, bolehkah peluk pasangan kita sebentar? Dan bilang, aku minta maaf. Yang suami bilang, aku mau jadi suami yang lebih baik. Yang istri bisikin di telinganya, aku mau jadi istri yang lebih baik. Setiap celah yang terbuka ditutup oleh darah Yesus. I speak blessing upon every marriages. Kepada setiap pernikahan ada damai, sukacita, kasih Allah mengalir. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin.